Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir dan kita masih membahas huruf alif pada hadis 1226. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta engkau ma'a bersama man ahbabta, siapapun yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa mencintai seseorang ini ada efeknya untuk kondisi kita di akhirat. Kalau kita mencintai orang yang baik, maka insya Allah di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Kalau kita mencintai orang-orang yang buruk, maka besok di akhirat juga akan dikumpulkan bersama orang-orang yang buruk. Karena itu tidak boleh seorang muslim mencintai orang kafir. Wala bara, wala mencintai muslim, bara berlepas diri dari orang kafir. Tidak boleh dibalik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an masalah ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka adalah bapak sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, kerabat sendiri, atau asyirah sendiri, tidak boleh dicintai. Maka setelah Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, kami cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kami cinta kepada Abu Bakar. Kami cinta kepada Umar. Maka kami berharap besok dikumpulkan oleh Allah bersama mereka, meskipun amal kami tidak bisa mencapai amal mereka. Nah, kita juga katakan sebagaimana perkataan Anas, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pelajari hadis-hadis beliau, insya Allah kita dikumpulkan di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 27. Anta engkau minni terhadap saya, bimangzilati Harun, seperti derajatnya Nabi Harun min Musa, dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Manzilah posisi ya. Illa kecuali, illa annahu hanya saja, la nabiyya, tidak ada nabi ba'di setelah saya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini disampaikan oleh Nabi kepada Ali. Jadi anta, kamu wahai Ali, kalau dengan saya, maka posisinya seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa itu ibarat Nabi Muhammad SAW. Nabi Harunnya ibarat Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini orang-orang Syiah kemudian menafsirkan secara salah. Mereka mengatakan berarti setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yang berhak menjadi khalifah bukan Abu Bakar, tetapi Ali, kata orang Syiah. Nah, kita Ahlus Sunnah tidak menafsiri seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Harun dengan Nabi Musa, ini kasusnya bukan apa yang diceritakan oleh orang Syiah. Nabi Musa bertemu kepada Allah di Gunung Sinai atau Gunung Sinai. Nah, ketika meninggalkan kaumnya itu, Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun, wahai Harun, kamu menggantikan posisi saya.
Sehingga saya akan berjumpa dengan Allah, kamu dakwah di tengah-tengah umat menggantikan saya. Bukan berarti kalau saya mati, maka kamu yang menggantikan saya. Bukan gitu. Nih. Maka tafsiran orang Syiah ini sama sekali tidak tepat, tidak sesuai dengan fakta Nabi Harun, Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Apalagi kasusnya ini adalah kasus di mana Rasulullah akan berangkat jihad. Kemudian Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk tinggal di Madinah. Nah, maka Sayyidina Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau tinggalkan saya di Madinah bersama anak-anak, bersama perempuan-perempuan. Sementara engkau jihad fisabilillah, saya enggak boleh ikut." Nah, maka untuk menenteramkan hatinya Ali, beliau mengatakan, "Kamu dengan saya seperti posisi Nabi Harun dengan Nabi Musa." Jadi Nabi Musa pergi untuk berjumpa Allah, saya pergi untuk jihad. Digantikan oleh Nabi Harun. Nah, kamu menggantikan saya di Madinah. Bukan berarti setelah saya mati kamu jadi khalifah. Bukan, sama sekali nggak ada kaitannya. Hadis 28. Anta engkau minni terhadap saya. Anta engkau wahai Ali minni termasuk dari saya. Wa ana dan saya minka dari engkau. Qalahu li'aliyin. Nabi mengatakannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan hadis ini derajatnya sahih, riwayat muttafaqun alaih. Maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kerabat dengan Ali bin Abi Thalib. Demikian juga Ali bin Abi Thalib adalah kerabat atau senasab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka minni ini maksudnya apa? Senasab. Demikian juga dalam masalah mahabbah, kecintaannya. Saya mencintai engkau, engkau mencintai saya. Saling cinta. Nah, itu maksud dari kata-kata anta minni wa ana minka. Maka ini adalah fadilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus cinta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Barang siapa yang benci kepada Ali, maka dipastikan dia seorang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yubghiduka," tidaklah membenci engkau, wahai Ali bin Abi Thalib, illa munafik, kecuali orang munafik. La yuhibbuka, tidaklah mencintai engkau, wahai Ali bin Abi Thalib, illa mumin, kecuali orang yang beriman. Nah, hadis ini juga disalahpahami lagi oleh orang-orang Syiah. Mereka mengatakan berdasarkan hadis ini berarti Muawiyah sahabat Nabi itu orang munafik. Nah, kita Ahlus Sunnah tidak memahami begitu. Memang terjadi perang antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah, tapi perang itu bukan berdasarkan kebencian sama sekali. Perang itu hanya salah ijtihad. Yang tidak percaya dengan ucapan saya ini, silahkan membaca sejarah. Bagaimana kecintaan dan penghormatan Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi bukan kebencian sama sekali. Ya. Jadi kadang-kadang terjadi perang, tapi bukan karena apa? Bukan karena saling benci, tapi karena salah paham saja. Ini, termasuk dalam kasus itu hanya salah paham. 29. Anta engkau wa maluka dan hartamu liwalidika untuk bapakmu. Inna auladakum, sesungguhnya anak-anak kalian, min atyabi, termasuk paling bagusnya kasbikum, usaha kalian. Fakulu, maka makanlah, min kasbi, dari hasil usaha auladikum, anak-anak kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini ada sababul wurudnya. Jadi hadis ini termasuk hadis sababiyah. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya sudah bekerja, punya keluarga, kemudian bapak saya ingin ngambil harta saya. Gimana ini? Maka Rasulullah mengatakan, kamu dan hartamu milik bapakmu. Artinya kalau bapakmu butuh, jangan kamu halangi. Hartamu milik bapakmu. Jadi seorang bapak ngambil harta anak, hukumnya apa? Halal. Kenapa? Memang milik bapak. Kok bisa begitu? Karena munculnya anak ini gara-gara bapak. Sehingga ketika anak ini berusaha, bekerja, kemudian mendapatkan harta, harta yang dia dapat itu sebenarnya sebabnya dari bapak. Karena bapak memunculkan anak tadi. Kalau bapak tidak memunculkan anak, tidak mungkin ada harta yang muncul juga. Berarti miliknya bapak.
Tetapi hadis ini oleh para ulama dikaitkan dengan sabda Nabi yang lain, la dororo wa la diroro. Tidak boleh memadarati, tidak boleh saling memadarati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sehingga bukan berarti mentang-mentang jadi bapak semua harta anak diambili semuanya. Anak punya rumah tiba-tiba surat rumahnya diambil, dijual. Nah, itu memadarati, nggak boleh seperti itu. Ini maksudnya kalau bapak perlu silahkan ngambil. Jadi bapak jangan malu-malu untuk ngambil harta anaknya ketika perlu. Nih, silahkan diambil. Halal. 100% halal. 30. Antum kalian a'lamu lebih paham bi amri dunyakum dengan urusan agama urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis sudah pernah dijelaskan. Rasulullah melewati para sahabat sedang mengkawinkan pohon kurma. Maka Rasulullah bertanya, ada apa ini? Dijawab, mengkawinkan pohon kurma. Beliau mengatakan, enggak usah dikawinkan. Akhirnya tahun itu mereka tidak mengkawinkan, hasilnya kurmanya jelek-jelek. Maka Rasulullah bertanya, kenapa tahun ini hasil kurma tidak bagus? Mereka menjawab, gara-gara sabda Anda. Maka beliau mengatakan, kalian lebih tahu masalah urusan agama kalian. Jadi dari hadis ini kita ketahui bahwa tidak semua sabda Nabi itu dari wahyu, tidak. Sabda Nabi dibagi dua. Kalau itu berkaitan agama, maka pasti dari wahyu. Tidak mungkin salah. Tapi kalau berkaitan dengan dunia, maka itu bisa dari pendapat pribadi Nabi SAW. Kalau pendapat pribadi, maka manusia itu bisa salah. Sehingga Nabi pun juga bisa salah. Dan ini buktinya. Orang-orang Syiah tidak terima dengan penjelasan seperti ini. Mereka mengatakan, wah ini melecehkan Nabi Muhammad. Enggak melecehkan. Rasulullah sendiri yang mengatakan. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Qul, katakanlah, innama ana basyarun. Katakanlah wahai Muhammad. Sesungguhnya saya ini adalah manusia mithlukum, semisal kalian. Dalam bahasa Arab, mithlun itu semisal persis. Berarti kalau manusia bisa lupa, Nabi bisa lupa. Manusia bisa salah, Nabi bisa salah. Nah, perkataan seperti ini, Nabi bisa salah, itu bagi orang Syiah, wah ini kurang ajar sama Nabi Muhammad. Enggak, kita enggak kurang ajar. Tapi justru kita menyesuaikan diri kita dengan ayat Quran. Rasulullah bisa salah, ini dalilnya surat Al-Kahfi ayat 110. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Fussilat ayat 6, "Qul innama ana basyarum mitslukum." Hanya bedanya yuha ilayya. Nabi dapat wahyu, kita tidak dapat wahyu. Maka kalau urusan dunia yang tidak muncul wahyu padanya, Nabi bisa salah sebagaimana dalam kasus hadis ini. 31. Antum kalian syuhada Allahi, saksi-saksi Allah fil ardi di bumi. Wal malaikatu dan para malaikat syuhada Allah, saksi-saksi Allah fis samai di langit. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa apa yang diucapkan oleh umat Islam terhadap seseorang, persaksian mereka diterima oleh Allah. Kalau ada jenazah lewat misalnya, kemudian orang-orang memuji ini jenazah orang baik, orang soleh, orangnya Masya Allah. Nah, persaksian ini diterima oleh Allah. Demikian juga kalau ada orang yang jenazah orang jelek, nah, begitu lewat orang-orang bicara, oh ini yang tukang rampok itu, orangnya jelek, orangnya jahat. Nah, maka ini persaksian diterima oleh Allah. Maka hadis ini berkaitan juga dengan pujian kaum muslimin kepada jenazah dan celaan kaum muslimin kepada jenazah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang menjelaskan hadis tadi lebih jelas. Man asnaitum alaihi khairan. Siapapun yang kalian sebut-sebutkan kebaikannya, wajabat lahul jannah, maka pasti dia masuk surga. Wa man asnaitum alaihi syarran. Adapun orang yang kalian sebut-sebut keburukannya, kejahatannya, wajabat lahun nar, maka pasti dia masuk neraka. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis muttafaqun alaih. Nah, saya jadi teringat hari ini telah wafat guru kita Ustadz Aris Munandar rahimahullah ta'ala.
Beliau adalah yang berjasa mengirim saya untuk membuka pesantren tahfidz Quran di Garut pada tahun 2008 sampai 2010. Jadi waktu itu membuka pesantren baru di sana, saya ditanam di situ. Tapi saya cuma bertahan 1,5 tahun, kemudian saya pulang karena saya sudah perlu menikah. Nah, maka salah satu jasa beliau kepada saya adalah saya pernah mengajar di daerah Garut gara-gara jasa beliau. Jazahullah khairan. Dan beliau, Ustadz Aris Munandir ini ketika wafat banyak yang memujinya. Di antara pujian orang-orang kepada beliau adalah beliau termasuk orang yang aktif di dalam dakwah, meninggalkan bekas di mana-mana, pesantren tahfidz Quran di sana, di situ, di banyak tempat. Baitul Quran, Qaryatul Quran, Baitul Hikmah, Al Furqan. Banyak lagi pesantren, saya nggak bisa sebutkan satu persatu saking banyaknya. Salah satu yang datang tadi pada sholat jenazah beliau adalah santri-santri pakai pakai kostum pesantrennya. Nah, saya baru tahu, oh ternyata ini murid-murid Ustadz Aris Munandar. Saya nggak pernah tahu pesantren tadi. Nah, gara-gara mereka datang ke situ pakai kostum santrinya, jadi saya baru tahu ini murid-murid Ustadz Aris Munandar. Alhamdulillah, yang mensolatkan orang-orang yang hafidz Quran, yang menghafal Quran. Ini tanda-tanda baik. Ini termasuk antum syuhadaullahi fil ardi. Nah, maka mudah-mudahan semua kita mendapatkan husnul khatimah sebagaimana insyaallah beliau mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. 32. Intadaballah, Allah menjamin liman kharaja fi sabilihi, bagi orang yang keluar di dalam jalannya yaitu jihad perang. La yukhrijuhu, tidaklah menyebabkan dia keluar illa imanun bi, kecuali iman kepada saya, wa tasdiqun bi rusuli, dan membenarkan utusan-utusan saya. Dijamin apa? An arji'ah, saya akan memulangkan dia, bimanala, dengan apa yang dia dapatkan, min ajrin, berupa pahala, au ghanimah, atau berupa ghanimah. Jadi kalau kalah ya dapat pahala saja, kalau menang berarti dapat pahala plus ghanimah. Atau udkhilahu, aku memasukkan dia al jannah, ke dalam jannah, yaitu kalau mati syahid. Walaula an asyqa, dan kalaulah saya tidak memberatkan, ala ummati, kepada umatku, ma qa'adtu, saya tidak akan duduk khalfa sariyah, di belakang pasukan sariyah, yaitu pasukan kecil yang dikirim perang. Maksudnya, Nabi itu sebenarnya pengen setiap ada pasukan berangkat perang, beliau ikut perang. Tetapi beliau khawatir memberatkan umat. Karena kalau beliau ikut perang, itu semua sahabat inginnya ikut perang. Nah, maka beliau sengaja kadang-kadang itu tidak ikut perang. Beliau di Madinah, beliau kirim pasukan, kalian berangkat sana. Nah, ketika beliau mengirim, beliau tidak berangkat perang, para sahabat beberapa ada juga yang tidak berangkat perang. Tapi kalau beliau berangkat, hampir semua sahabat atau semua sahabat pasti ingin untuk ikut perang. Nah, itulah yang menyebabkan Nabi kadang-kadang tidak ikut perang. Beliau katakan, wala waditu, dan sungguh saya sangat ingin, an uqtala fi sabilillah, saya terbunuh di jalan Allah di medan perang. Thumma uhya, kemudian saya dihidupkan. Thumma uqtal, kemudian saya dibunuh lagi. Thumma uhya, kemudian saya dihidupkan lagi. Thumma uqtal, kemudian saya dibunuh lagi. Thumma uhya, kemudian saya dihidupkan lagi. Artinya beliau berangan-angan mati syahid berkali-kali. Ini menunjukkan apa? Fadilah mati syahid. Sehingga orang yang mati syahid itu pengen bisa bangkit lagi hidup di dunia, merasakan mati syahid lagi. Nah, nanti akan mendapatkan kemuliaan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka termasuk disyariatkan dalam Islam ini untuk kita berdoa kepada Allah, minta mati yang syahid. Minta mati syahid. Tapi mati syahid ya boleh kita minta mati syahid yang nyaman, tidak harus digorok dengan geraji, enggak harus begitu. Yang penting mati syahid. Sayyidina Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya mati syahid. Dan jadikanlah kematian saya di kota Madinah. Orang-orang merasa heran, pengen mati syahid kok di kota Madinah. Ya, mati syahid ya perang. Kalau di Madinah nggak ada perang. Maka Sayyidina Umar ketika mengimami salat subuh, ternyata ditusuk tubuhnya oleh orang Majusi. Mati beliau. Nah, berarti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh mati syahid tapi yang agak mengerikan, Pak. Ditusuk, sakit beberapa hari, baru wafat.
Tapi bisa saja panjenengan berdoa kepada Allah, minta mati syahid, dikasih oleh Allah mati syahid yang nyaman. Bagaimana itu? Panjenengan matinya mati biasa, di atas dipan. Tetapi karena doa yang sungguh-sungguh kepada Allah, Allah tahu kesungguhan hati panjenengan, Allah kasih derajat orang mati syahid. Sehingga matinya mati biasa, tetap dimandikan, tapi besok di akhirat dikelompokkan bersama orang-orang yang mati syahid. Baik, inilah orang yang dijamin oleh Allah. Intadaballah. Sekarang di Indonesia tidak ada perang. Nah, supaya kita dapat jaminan dari Allah masuk surga, gimana solusinya? Padahal nggak ada perang di Indonesia. Masih ada dua solusi lagi. Mari kita lihat sabda Nabi yang lain yang semisal. Dhamin. Thalathatun, ada 3 orang. Kulluhum, semuanya, dhamin 'ala Allah. Ditanggung, dijamin oleh Allah. Maksudnya dijamin masuk surga. Siapa saja? Yang pertama sama dengan tadi, orang yang keluar berperang di jalan Allah, maka dijamin oleh Allah akan diwafatkan masuk surga atau dikembalikan ke rumah membawa pahala atau ghanimah. Nah, ini yang kedua ini. Dan seseorang yang pergi ke masjid, maka dijamin oleh Allah sehingga Allah akan mewafatkannya, memasukkannya ke dalam surga. Atau Allah kembalikan dia pulang ke rumah, berarti nggak mati. Ya, dia mendapatkan pahala. Yang ketiga, seseorang yang masuk rumahnya dengan Assalamualaikum, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Maka mari kita lazimi dua ini. Karena yang nomor satu nggak ada di Indonesia. Yaitu apa? Salat jamaah 5 waktu ke masjid. Kemudian setiap masuk rumah mengucapkan Assalamualaikum. Setiap masuk rumah. Pagi, siang, sore, malam. Pokoknya masuk Assalamualaikum. Otomatis mulutnya Assalamualaikum. 3. Intasaba, telah menyebutkan nasab rajulani, 2 orang laki-laki, ala ahdi Musa, di masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faqala ahaduhuma, maka berkata salah satu keduanya, ana fulan ibnu fulan, saya fulan putra fulan, hatta adda tis'ah, sampai dia menghitung 9, yaitu 9 nenek moyangnya. Faman anta, maka siapa kamu? Nah, ini mencela kepada orang lainnya. Siapa kamu? Kalau saya, kakek nenek moyang saya orang-orang mulia. La ummalaka, semoga tidak ada ibu bagimu. Nah, ini celaan yang diucapkan oleh orang Arab kepada orang yang diajak bicara. Qala, maka si orang kedua mengatakan, ana fulan ibnu fulan ibnil Islam. Saya fulan, putra Islam. Maksudnya nenek moyangnya mungkin dia nggak hafal sampai 9, nggak tahu dia. Tapi yang penting saya keturunan orang muslim. Nah, dia membanggakan Islamnya. Fa'auhallahu ila Musa, maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, bahwasanya qul, katakanlah, li hadainil muntasibain, kepada 2 orang yang menyebutkan nasabnya ini. Amma anta, adapun kamu orang pertama, ayyuhal muntasib, wahai yang menyebutkan nasab, ila tis'atin finnar, kepada 9 nenek moyangnya yang berada di neraka. Fa anta ashiruhum, maka kamu orang yang ke-10 dari mereka finnar, sama-sama masuk neraka. Wa amma anta, adapun engkau ayyuhal muntasib, wahai orang yang menyebutkan nasab, ila tsnain, kepada 2 orang, fil jannah, yang di dalam surga. Fa anta, maka engkau thalithuhuma, orang yang ketiga dari mereka, fil jannah, di dalam surga. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Hadis ini menunjukkan tercelanya membanggakan nasab, padahal nasabnya bukan orang-orang muslim. Ini kembali kepada hadis yang pertama kita baca tadi. Seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Orang muslim tidak akan mencintai siapapun, bapaknya, anaknya, kalau kafir. Nggak ada cinta, nggak ada. Kalau hanya cinta sebagai anak, nggak ada masalah. Tapi cinta yang dilarang itu cinta dalam bab agama. Tapi kalau cinta sebagai anak, ya namanya bapak cinta sama anak, ya nggak ada masalah. Karena di dalam Islam seorang muslim boleh menikahi wanita apa? Yahudi atau Nasrani. Nah, sekarang seorang laki-laki menikahi seorang wanita, pasti gara-gara ada kecintaan. Setelah menikah muncul kecintaan lagi.
Nah, maka ini tidak terlarang. Karena ini hanya kecintaan manusiawi, kecintaan suami kepada istri. Tapi kalau kecintaan dalam bab agama, ini yang dilarang. Misalnya istrinya yang Yahudi ini kemudian mencela Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian suaminya yang Muslim diam saja, tidak mau melarangnya atau nahi mungkar terhadapnya, gara-gara cintanya kepada wanita tadi. Ini yang nggak boleh. Dia tetap harus marah ketika Rasulullah dicela oleh istrinya yang Yahudi tadi. Tapi mencintai sebagai istri nggak ada masalah. Dari hadis ini juga Salman Al-Farisi, ini perawinya siapa ya? Oh, Ubay. Dalam satu kejadian, Salman Al-Farisi pernah ditanya, kamu Salman, nasabmu siapa? Karena Salman ini dari Persia. Sementara sahabat-sahabat Nabi yang lain-lain rata-rata dari orang Arab. Maka Salman mengatakan, Ana Salman ibnul Islam. Dia nggak mau sebutkan nama bapaknya. Karena bapaknya orang apa? Kafir, majusi. Maka dia mengatakan, saya Salman putra Islam. Nah, ini termasuk fikihnya Salman alaihi salatu wassalam, yang dia membanggakan agamanya, tidak membanggakan nenek moyangnya. 34. Inta'idu, pakailah sandal, wa takhaffafu, pakailah khuf atau sepatu, wa khalifu, dan selisihilah ahlul kitab, ahli kitab. Hadis riwayat Baihaqi sahih. Hadis ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, kita disuruh bersandal atau bersepatu ketika melakukan sholat. Dan ini termasuk sunnah Nabi yang sudah banyak ditinggalkan orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khaliful Yahud, selisilah orang-orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Mereka tidak mau melakukan salat memakai sandal maupun sepatu. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini tafsiran yang pertama. Jadi hadis itu ditafsiri dengan hadis ini. Ini maksudnya dipraktekkan dalam salat. Karena itu yang belum pernah salat menggunakan sandal, saya kasih PR. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Salat pakai sandal. Tapi jangan di masjid. Nanti ngotori masjid. Di rumah masing-masing saja. Pakai sandal yang kering, yang bersih. Nah, panjenengan sholat tahajud pakai sandal. Hari-hari ini kan hari-hari dingin tak Pak ya? Nah, maka pas niki, panjenengan sholat pakai sandal jepit. Kenapa sholat kok pakai sandal aneh-aneh? Oh, bukan aneh-aneh. Sunnah Nabi, diperintahkan Nabi kok. Nabi yang mengatakan, khaliful Yahud, selisih Yahudi. Meskipun satu kali seumur hidup panjenengan lakukan sudah cukup. Tapi kalau kala-kala dilakukan, ya kadang-kala dilakukan, lebih baik lagi insya Allah daripada hanya satu kali seumur hidup. Pernah betul Pak, sholat pakai sandal jepit? Belum nih. Nah, jadi PR nih. Berbuat? Oh, salat jenazah, berarti satu kali sudah nih. Alhamdulillah. Jadi sholat jenazah di jalan, nggak usah sandalnya dilepas. Kenapa? Orang jalan kenapa harus melepas sandal? Kalau di masjid sandalnya dilepas. Nah, berarti panjenengan sudah melakukan, tapi baru sekali. Nah, dilakukan lagi. Kalau dulu santri itu pakai sandal pijet nih, Pak. Jadi sambil sholat tahajud, sambil mendapatkan pijet gratis dari sandal tadi. Semakin lama panjenengan berdiri, semakin sehat insyaallah ta'ala, karena sholat tahajud dengan pakai sandal pijet. 35. Oh nggih, tafsiran kedua belum. Tafsiran kedua, ini maksudnya secara mutlak, tidak hanya di dalam sholat. Bisa jadi, kata sebagian ulama, bisa jadi di masa Nabi, Yahudi Nasrani, mereka suka berjalan kaki dengan tanpa sandal. Nah, maka oleh Nabi disuruh menyelisih mereka. Mereka kalau berjalan kaki tanpa sandal, nah kalian pakai sandal, pakai sepatu. Tapi sekarang Yahudi sudah tidak seperti itu, Nasrani sudah tidak seperti itu. Nah, sehingga kita tidak perlu untuk apa? Memaksakan diri tanpa sandal begini. 35. Ingzi'u, lepaslah. Ingzi'u, cabutlah. Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib. Falaula, maka kalaulah tidak, antaghlibakumun nas, bahwasanya manusia akan mengalahkan kalian. Ala siqayatikum, atas siqayah kalian. La naza'tu, sungguh aku akan mencabut ma'akum, bersama kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud mencabut ini adalah
mengambil air dari sumur Zam-Zam. Zaman dulu caranya timba dimasukkan, kemudian diambil, ditarik. Nah, itu namanya dicabut, itu begitu, ditarik. Nah, maka petugas untuk memberikan siqayah itu memberi minum kepada orang-orang haji, itu adalah Bani Abdul Muttalib. Nah, maka Rasulullah ketika haji melihat Bani Abdul Muttalib, mereka mengambil air Zam-Zam, beliau memberikan semangat kepada mereka. Ayo semangat, lanjutkan, lanjutkan. Seandainya saya bisa untuk masuk ke sumur Zam-Zam, saya ingin lakukan. Tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau Nabi turun ke air Zam-Zam, nanti semua sahabat yang melihat pengen ikut-ikutan turun ke air Zam-Zam. Saking cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi rela menunggu di luar, diambilkan oleh Bani Abdul Muttalib. Maka hadis ini menunjukkan fadilah Bani Abdul Muttalib, di mana mereka bertugas memberikan siqayah, minuman kepada orang-orang haji. Allah sebutkan masalah ini dalam Al-Quran. Aja'altum suqatal hajji wa amratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Aja'altum, apakah kalian menjadikan siqayatal haji, memberi minum orang-orang haji, wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan masjidil haram, itu seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan jihad fi sabilillah? Ini maksudnya orang-orang kafir dulu membanggakan diri, kami sebagai ahli siqayah, kami sebagai pemakmur Masjidil Haram. Padahal mereka masih kafir kepada Allah. Nah, maka Allah tegur, kalian membanggakan amalan siqayah, tapi nggak punya iman, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Nah, ketika Bani Abdul Muttalib sudah pada masuk Islam, kemudian mereka melakukan siqayah, maka ini fadilah di atas fadilah. Masuk Islamnya sudah fadilah, kemudian amalan siqayah dan memakmurkan Masjidil Haram ini adalah fadilah yang lain. Dan ini ada dua bacaan ya. Boleh dibaca siqayah, boleh dibaca suqata. Boleh dibaca imarah, boleh dibaca amrata. 36. Unzilat, telah diturunkan, suhufu Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim. Awwala lailatin, awal malam, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Wa unzilat Taurat, dan diturunkan kitab Taurat, lisittin, pada hari ke-6. Madat, yang telah lewat, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Maksudnya malam 7 Ramadan. Wa unzilal Injil, dan diturunkan Injil, li 13, untuk 13 hari madat yang telah lewat, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Maksudnya malam 14. Wa unzilaz Zabur, dan diturunkan Zabur, li 18, untuk 18 hari khalat min Ramadan, yang telah lewat dari bulan Ramadan. Berarti tanggal berapa? Malam 19. Wa unzilal Quran, dan diturunkan Quran, li 24, untuk 24 hari yang khalat, yang telah lewat min Ramadan, dari bulan Ramadan. Maksudnya malam 25 Ramadan. Hadis riwayat Tabarani, sahih menurut Al-Albani, tapi ada juga yang mendhaifkan. Hadis ini menunjukkan fadilah bulan Ramadan. Karena ternyata kitab-kitab suci semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim, Taurat Musa, Injil Isa, Zabur Dawud, dan Quran Nabi Muhammad SAW. 5 semuanya turun pada bulan Ramadan. Yang lainnya saya tidak tahu. Para ulama mengatakan ada 104 kitab suci turun dari langit semuanya. Nah, 104 ini diringkas di dalam 4 kitab suci. 4 ini diringkas lagi dalam Quran. Quran ini diringkas lagi dalam Al-Fatihah. Fatihah diringkas lagi pada jantungnya Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi inti kita hidup adalah ibadah kepada Allah, maksudnya taat kepada Allah, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kepada Allah ini sangat penting. Orang beruntung gara-gara banyak doa kepada Allah. Banyak orang rugi gara-gara jarang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama yang ilmunya banyak, pengaruhnya besar, kemudian manfaatnya banyak, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan sebagainya, semuanya adalah orang-orang yang terkenal banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau pengen seperti mereka, banyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah li arba'in wa ishrina khalat. Malam 25 Ramadan. Karena Allah mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Quran pada Lailatul Qadar. Sementara di sini Nabi katakan Quran diturunkan pada malam 25 Ramadan. Berarti 25 Ramadan Lailatul Qadar. Tapi pendapat mayoritas ulama, Lailatul Qadar adalah malam 27 Ramadan. Ya, masing-masing punya hujjah dan dalil. Dan yang dimaksud di sini, unzilal Quran, Quran diturunkan, itu maksudnya diturunkan dari Lauhul Mahfud. Kemana? Ke Baitul Izzah di langit dunia. Diturunkan 30 juz semuanya. Adapun dari Baitul Izzah menuju ke bumi, ini tidak harus 25 Ramadan. Kadang bulan Muharram, kadang bulan Safar, kadang bulan Rabiul Awal. Terserah Allah Subhanahu wa taala. 37. Unzilat telah diturunkan alaiya kepada saya anifan tadi suratun, satu surat. Kemudian beliau membaca surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini surat terpendek dalam Quran. Isinya 3 ayat sebagaimana surat apa? Surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu dan seterusnya. Maka dalam Quran surat terpendek adalah 3 ayat Al-Kautsar sama Al-Asr. Beliau kemudian menafsirkan, atadrun, apakah kalian tahu mal kautsar? Apa itu kautsar? Fa innahu nahrun. Kautsar adalah sungai. Wa'adanihi rabbi, yang telah menjanjikan kepada saya pemelihara saya. Alaihi khairun katsir, padanya ada kebaikan yang banyak. Huwa haudi, dia adalah telaga saya. Jadi artinya sungai Kautsar yang ada di Jannah Firdaus itu nanti punya cabang. Cabangnya di luar surga. Nah, cabangnya itu adalah haudi, telaga saya. Taridu alaihi, datang kepada telaga saya ummati umat saya yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Aniyatuhu, ciduk-ciduknya, gayung-gayungnya, ka'adadin nujum, seperti jumlah bintang-bintang. Berarti enggak ada yang tahu jumlahnya, banyak sekali. Fayukhtalaju, lalu dicabut, ditarik al-abdu, seorang hamba, minhum, dari mereka. Maksudnya enggak boleh masuk. Fa'aqulu, maka saya mengatakan, Rabbi wahai Rabbku, innahu min ummati, sungguh dia termasuk umatku. Fayaqul, maka Allah menjawab, ma tadri, kamu tidak tahu wahai Nabi Muhammad, ma ahdatha, apa yang orang ini melakukan bid'ah ba'daka, sepeninggal kamu setelah matimu. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Al-Kautsar adalah apa? Sungai Al-Kautsar. Bagaimana dengan tafsiran Ibnu Abbas atau murid-murid Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu dari kata-kata katsir. Jadi Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak. Maka Mujahid ditanya, wahai Mujahid, bagaimana kamu katakan Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak? Sementara Rasulullah menafsirkan Kautsar itu sungai Kautsar. Maka Mujahid mengatakan, sungai Kautsar termasuk Al-Kautsar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti Al-Kautsar itu hanya sungai Kautsar, tidak. Kautsar yang diberikan kepada Nabi banyak sekali. Karena Kautsar itu artinya khairun katsir, kebaikan yang banyak. Dijadikan Nabi, ini Kautsar. Dijadikan Rasul, ini Kautsar. Diberikan syafaat terbesar besok di hari kiamat, itu Kautsar. Termasuk Kautsar adalah sungai Kautsar. Nah, demikian dijelaskan oleh murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang dimaksud ini, ada seorang hamba ingin masuk ke telaga Nabi, kemudian diusir, ternyata dia melakukan ahdath, melakukan perbuatan bid'ah. Maka bid'ah yang dimaksud di sini ada 2 macam. Pertama adalah bid'ah dengan murtad dari agama Islam. Seperti orang-orang munafik. Mereka dengan kemunafikannya sudah melakukan ahdath, melakukan perbuatan bid'ah yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Yang kedua adalah melakukan bid'ah dalam bab agama tapi tidak menyebabkan keluar dari agama Islam.
Misalnya kelompok-kelompok sesat itu, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, dan sebagainya. Nah, dua macam bid'ah ini semuanya masuk di sini. Ahdatsa ba'dak. Sehingga kedua-duanya terancam tidak boleh masuk Telaga Kautsar. Munafik-munafik tidak bisa masuk Telaga Kautsar. Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Rasulullah, ini umat saya ini." Maka Allah katakan, ini melakukan ahdatsa. Ahdatsanya apa? Kemunafikan. Diusir, nggak boleh. Demikian juga orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah. Diusir dari Telaga Kautsar ini. Karena itu berhati-hati dengan bid'ah. Menyebabkan terusir dari Kautsar. 38. Unzila alayya telah diturunkan kepada saya ayatun beberapa ayat lam yura yang belum dilihat mithluhunna semisal ayat-ayat tadi qattu sama sekali, yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan berarti bahwasanya dua surat ini paling utamanya surat Quran, bukan. Tapi maksudnya lam yura mithluhun yang tidak terlihat semisalnya alias tidak ada tandingannya, yaitu dalam bab permintaan perlindungan kepada Allah. Kalau secara umum 114 surat Quran, maka tentu saja yang paling utama adalah surat apa? Al-Fatihah, nggak ada tandingannya. Berdasarkan hadis yang lain. Maka hadis ini harus ditakwil. Nah, kenapa kita takwil seperti itu? Karena Rasulullah menjelaskan pada hadis yang lain. Ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima. Ya Uqbah, wahai Uqbah, Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ma ta'awwadha, tidaklah berlindung kepada Allah bimithlihinna ahadun, seorang pun dengan yang lebih baik daripada tiga surat tadi. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Nah, maka di sini menafsirkan hadis tadi dan di sini ada tambahan yaitu surat Al-Ikhlas. Karena itu tiga surat ini disebut surat-surat mu'awwidzat, yaitu permintaan perlindungan kepada Allah. Bahkan para ulama mengatakan wanita-wanita haid yang tidak boleh baca Quran, menurut yang tidak boleh baca Quran, masih boleh membaca tiga surat ini apabila niatannya bukan untuk tilawah, tapi niatannya untuk perlindungan. Rasulullah mengajarkan setiap pagi baca 3 qul 3 kali. Setiap sore baca 3 qul 3 kali. Tujuannya apa? Akan diberi penjagaan oleh Allah. Nah, maka meskipun haid, meskipun junub, boleh tetap membaca 3 surat ini pagi sore. Apabila niatannya bukan apa? Tilawah. Niatannya semata-mata untuk diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. 39. Ingzil, turunlah kamu anhu dari kendaraan tersebut. Fala tashabna, maka janganlah engkau menemani kami bimal'unin dengan kendaraan yang sudah dilaknat. La tad'u, janganlah berdoa ala anfusikum, kejelekan untuk diri kalian. Jangan berdoa jelek untuk diri sendiri. Wala tad'u ala auladikum, jangan doa jelek untuk anak-anakmu. Wala tad'u ala amwalikum, jangan doa jelek untuk harta-hartamu. La tuwafiqu, jangan sampai kalian bertepatan minallahi dari Allah sa'atan dengan satu waktu. Yus'alu, yang Allah diminta fiha di dalam waktu tersebut, ata'an, akan satu permintaan. Fayastajiba lakum, lalu Allah pun akan mengabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini ada sababul wurudnya. Waktu itu Nabi melakukan peperangan. Kemudian karena kendaraannya sedikit, maka satu unta digunakan untuk bergantian. Satu untuk 6 orang, 7 orang. Maka satunya naik, yang 6 jalan. Nah, pas ada seorang sahabat Ansor naik unta, pas untanya mogok, Pak. Maka dia marah dia. Saya sudah berjalan lelah-lelah. Begitu saya naik, unta malah mogok. Semoga kamu dilaknat oleh Allah, wahai unta. Nah, maka Rasulullah mendengar seperti itu, beliau bertanya, siapa tadi yang melaknat onta tadi, siapa? Maka dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Beliau katakan, ingzil anhu. Kalau begitu kamu turun. Kemudian disuruh untuk onta itu disingkirkan. Jangan engkau menemani kami dengan onta yang sudah terlaknat. Nah, maka tidak boleh kita melaknati motor kita, melaknati mobil kita.
Dan ternyata ada orang modelnya begitu, Pak. Naik bis, kemudian mau tabrakan, nah, kemudian mengungkapkan kata-kata umpatan laknat kepada bis. Oh, bisnya terlaknat. Nah, nggak boleh begitu. Kita harus mengucapkan yang baik-baik. Nah, semoga diselamatkan oleh Allah dan sebagainya. Kenapa? Karena bisa jadi tua fiku sa'atan. Pas kita ngomong jelek, bertepatan Allah menentukan itu waktu mustajab doa. Nah, udah, apa sih sudah? Anak kita doakan jelek. Anak kok bandel, maka semoga bandel terus kamu. Nah, maka ini akan menjadi doa buruk untuk anak tersebut. Kalau marah, kita doakan yang baik-baik. Orang Arab punya satu kebiasaan baik. Marah sama anak mengatakan Allahu yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Nah, ini adat orang Arab yang perlu kita tiru nih, Pak. Marah sama anak, biasa toh nggih? Anak kadang-kadang bandel. Nah, maka yang diucapkan yang baik-baik. Allah yahdik. Semoga Allah berhidayah kamu. Malaikat mengatakan amin, nah, maka Allah pun akan kasih hidayah kepada anak tersebut. 1240. Unsur akhaka, tolonglah saudaramu, zaliman, baik dia zalim, au mazluman, atau dia terzalimi. Qila, ditanya, kaifa bagaimana angsuruh, saya menolongnya, zaliman, padahal dia zalim. Qala, beliau mengatakan, tahjuzuhu, kamu mencegah dia, anidh zulmi, dari kezaliman. Fa inna dzalik, karena hal itulah nasruhu, menolong terhadapnya. Hadis ini menunjukkan bahwa sesama muslim harus tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana kalam Allah dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini wala ta'awanu asalnya wala tata'awanu. Tapi orang Arab susah mengucapkan tata. Nah, taknya dua susah, dihapus satu. Makanya dalam ilmu qiraat boleh taknya ditambahi tasydid. Wala ta'awanu. Kenapa? Karena asalnya taknya dua. Kemudian kalimat ini, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu, baik dia salah maupun dia benar. Ini ungkapan orang-orang jahiliyah. Nah, ungkapan jahiliyah ini oleh Nabi diterima, dipakai oleh Nabi. Tapi beliau rombak, tafsirnya diganti. Kalau orang jahiliyah, mereka menggunakan kalimat ini sesuai zahirnya. Pokoknya ini saudaramu harus kamu bela. Dia salah, dia benar, bela. Kenapa? Saudara. Ini namanya ta'assub seperti ini. Ini pokoknya kelompok kita, maka harus dibela. Meskipun dia yang salah, dibela. Ini adat jahiliyah. Oleh Nabi kalimatnya tidak diubah, tapi tafsirannya diubah. Maka para sahabat ketika bertanya, bagaimana mungkin saya tolong padahal dia zalim? Nabi katakan, caranya menolongnya adalah kamu cegah dari kezaliman. Itu berarti menolong dia. Ada saudara kita salah, kita tarik tangannya, jangan dilakukan. Salah itu, dosa itu. Nah, itu berarti menolong dia. Maka menolong ini bisa dengan dua cara. Dengan cara membantu, yaitu kalau dia dalam kebaikan. Dengan cara menahan, melarang kalau dia dalam keburukan. Itulah menolong seorang muslim. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa tidak semua adat jahiliyah atau ungkapan jahiliyah ditolak oleh Nabi. Adat jahiliyah ada 3 macam. Ada yang ditolak mentah-mentah oleh Nabi, dihapus total. Ada yang diterima total oleh Nabi SAW, diakui. Ada yang diterima oleh Nabi, tapi diperbaiki. Ini termasuk contoh yang ketiga. Diterima oleh Nabi, tapi diperbaiki. Ungkapannya nggak diubah, tapi tafsirnya diperbaiki. Apa contoh adat jahiliyah yang dihapus oleh Nabi? Contohnya adalah perempuan zaman dulu boleh menikah dengan banyak suami. Sebagaimana laki-laki boleh menikah dengan banyak istri. Maka ada poligami, ada poliandri. Nah, maka poligami diajarkan Islam. Tetapi yang perempuan punya banyak suami, oleh Islam dihapus. Zaman dulu boleh seorang wanita suaminya 10, nggak ada masalah. Yang penting nanti kalau pas hamil, anak lahir, 10 orang wajib kumpul. Kalau sudah kumpul, maka si perempuan ini disuruh nunjuk. Ini anak sudah lahir, bapaknya adalah kamu. Yang ditunjuk nggak boleh nolak.
Meskipun anaknya hitam, bapaknya putih, nggak boleh nolak. Nah, itu adalah hukum pernikahan jahiliyah. Oleh Islam ditolak mentah-mentah. Nggak bisa nikah seperti itu, nggak boleh. Adapun contoh adat jahiliyah yang diterima oleh Islam, ya. Misalnya adalah diat. Orang menabrak seseorang mati. Maka karena membunuh tanpa sengaja, dia harus ganti rugi. Ganti ruginya apa? Bayar diat. Diatnya berapa? 1 nyawa dibayar dengan 100 ekor onta. Nemunya dari mana ini 100 ekor onta ini? Dari adat jahiliyah. Paman Nabi SAW, kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib, dia bernazar kepada Allah, kalau saya punya anak sampai anak ke-10 kalau nggak salah, maka saya nazar akan saya sembelih untuk dipersembahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu lahir Abdullah, bapak Nabi Muhammad SAW, semua orang cinta dengan bayi tersebut. Jangan dibunuh, Pak. Ini bayi dahsyat ini, hebat ini, sudah menunjukkan keindahan bayi ini. Nah, akhirnya karena dia sudah terlanjur bernazar, dia bingung. Gimana ini? Nazar harus dilakukan. Tapi orang-orang melarang saya membunuh anak saya. Akhirnya dia melakukan azlam, yaitu membuat anak panah itu. Satunya ditulis nazar dilakukan, satunya ditulis nazar tidak dilakukan. Kemudian dia mengundi nasib. Ternyata selalu kena yang jangan dilakukan, jangan dilakukan, jangan dilakukan. Sampai 10 kali, Pak. Akhirnya setiap kali dia mengundi tadi diganti dengan 10 ekor onta. Sehingga 10 kali 10 berarti 100 ekor onta. Akhirnya dia menyembelih 100 ekor onta sebagai ganti dari menyembelih putra beliau yaitu Abdullah. Nah, itu sumber diat adalah di masa jahiliyah. Yang membuat adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau sudah diutus menjadi nabi, maka adat diat ini tidak dihapus oleh Nabi, tapi diterima. Kalau ada orang membunuh seseorang, maka nyawa manusia diganti dengan nyawa binatang onta 100 ekor onta. Kalau tidak ada onta gimana? Ya boleh pakai duit rupiah, rupiah sesuai dengan harga onta. Misalnya 1 onta 1 miliar misalnya. Nah, berarti dikalikan 100, 100 miliar. Jadi nilai onta itu yang jadi apa? Patokan. Naik turunnya rupiahnya ikut naik turun. Itu kalau mau sesuai hukum Islam diat yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang dapat kita bicarakan sampai 12.40. Insyaallah kita lanjutkan 12.41 pada pertemuan yang akan datang. Benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.